Halo, welcome to Bangunin Aja Channel. Gue Nindi, sebelah gue ada Delvi, rekan host gue hari ini. Hari ini kita akan bahas tema masih soal pandemi ya. Kita akan memperkenalkan seorang narasumber kita. Dia profesinya sebagai tukang pijit. Oke. Saya perkenalkan dulu ya Bapak. Bapak bisa perkenalkan diri. Iya. Nama saya Senan Priyatno. Profesi saya adalah sebagai terapis atau pijat. Selama ini saya berpijat. udah berapa tahun Pak Mas Senan jadi terapis? Saya dari terapis itu sudah 20 tahun kurang lebih. Wah, lama banget ya Pak. Dari zaman tradisional, shiatsu, refleksi, sama prana. Tapi saya yang itu tidak termasuk. Tapi dengan saya ngembangin 20 tahun itu adalah ilmu gitar saraf. Gitar saraf? Gitar saraf. Oh, ada ilmu baru lagi gitu Ya, Pak? itu 20 tahunnya itu. Pertama kali belajar dari mana Pak? Belajar mulai jadi terapis gitu? Saya mulai terapis itu dari SD kelas 4. Saya itu ada banyak orang-orang kampung itu pada sakit. Tapi saya pijitnya hanya ikhlas saja, tidak pungut biaya. Tapi lama-lama dengan profesi itu adalah menjadi senang saya lakukan. Saya setelah itu baru saya belajar dan belajar sampai 20 tahun lebih. Oh, malah jadi hobi gitu ya Pak ya? Jadi hobi. Oke. Waktu kelas 4 SD itu apa Pak yang bisa tebak? Oh, saya bisa mijit nih. Ketemunya dari mana Pak? Cuman ada orang sakit aja, dia badannya kayak linu, susah digerakin. Nah itu dengan saya sendiri saya ngambil dulu itu nggak ada minyak ya, tapi pada waktu ada minyak tanah yang saya ambil, saya untuk memijit orang itu. Tapi alhamdulillah dia bisa enak ya, dari situlah saya memperdalam pijit itu. Okay. Sampai yang tadi Pak ya, shiatsu, pijit tradisional, sampai apa tadi gitar saraf. Gitar saraf. Ya. Yang paling Bapak ahli di mana tuh Pak? Tradisional apa shiatsu? Saya paling ahli sekarang di gitar saraf. Apa tuh Pak gitar saraf? Saya baru dengar, saya tahunya cuma refleksi Pak. Gitar saraf itu adalah suatu teori atau suatu sistem untuk mengaktifkan sistem manusia, yaitu di mana di dalam tubuh manusia itu ternyata ada dokter atau dia kekebalan tubuhnya yang namanya imun. Nah, imun itu bisa dia mampat atau macet, ada dia tidak jalan, itu dari stres kita. Maka teori ini sangat dominan untuk dipakai orang-orang yang saat ini menghadapi stres. Itu gitar saraf itu. Yang dilakukan apa Pak? Ditekan tekan biasa atau ada beda? Dia ada pijit, terus langsung diurut. Jadi dia digabungkan di situ. Oh, penggabungan antara pijit dengan urut gitu ya. Oke. Jadi sekarang yang Bapak sering jalani itu aja si gitar saraf itu ya Pak ya? Oh, oke. Kan sekarang Pak, kalau dulu Pak sebelum pandemi nih ya, kita akan bicara sekarang lagi kondisi pandemi, semuanya terefek nih Pak. Jadi tujuan kita bikin podcast ini juga mau lihat yang kita tahu kan sekarang ekonomi terpengaruhi, ini terpengaruhi, tapi kan banyak aspek yang orang nggak lihat yang terpengaruhi juga. Kita mau bikin orang tahu bahwa ada yang orang juga kena efeknya. Nah, kalau boleh bandingin Pak sebelum pandemi sama sekarang, biasanya Bapak mijitnya, kalau sekarang Bapak mijit sendiri ya, jadi dipanggil, nggak punya tempat sendiri atau? Saya ada tempat sendiri. Ada tempat sendiri. Bedanya jumlah pengunjung berapa tuh Pak sebelum dan sesudah pandemi? Wah, sangat ini banget sekali ya. Pokoknya kalau kita lihat ini sangat jatuh sekali kita dalam perekonomian, pokoknya lumpuh lah ya. Itu aja kita makan aja masih diberikan sama gimana ya? Sama negara itu kita dikasih dana bantuan itu Pak ya? Dana bantuan karena kita ada jalan ini. Sebenarnya kalau pijit ini kan dia tidak bisa online. Gimana caranya Pak ya pijit online? Yang lain kayak misalkan minuman, makanan itu kita bisa kirim, bisa online. Kalau pijit tidak bisa. Kalau kita kirim senam masih bisa online senam.
Kita kirim robot gitu Pak, dia mijit tangan kita nggak bisa. Atau nggak kita kasih tahu Pak, ya Bapak mijit tangannya sendiri ya Pak, yang gerak gitu kan nggak mungkin ya Pak. Iya, karena tekanannya ya, itu tekanannya kan berbeda. Tapi kalau bicara angka Pak, biasanya berapa? Sebelum tuh biar kita tahu kira-kira kurangnya tuh dari 100 jadi 10 kah? Or kalau Bapak bisa ingat rata-ratanya berapa tuh Pak Ya, kurangnya? kalau sekarang itu paling kita 1,5 juta lah. Kalau dari masukan ya? Iya, masukan sangat ini sekali. Jauh sekali ya. Kita keluarga itu ada 6 keluarga itu. Sebelum itu kita bisa mencukupi, bisa menyekolahkan bayar sekolah. Di atas UMR lah ya Pak dapatnya kurang lebihnya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau kan sekarang udah kelihatan nih Pak bedanya sebelum pandemi sama sekarang gitu ya, kayak Bapak tadi bilang nggak bisa kita di online, gimana caranya? Kirim Gojek ke sana yang suruh ngirim kan nggak mungkin. Tapi kalau sekarang apa Bapak berubah gitu? Kan banyak orang sekarang berubah di kayak Bapak bilang kan banyak orang berubah jadi online. Nah kan kalau sekarang kan nggak bisa jadi online nih. Salah satunya adalah mungkin datang ke rumah. Apa Bapak menyediakan itu juga sekarang ke rumah? Apa orang tetap nggak mau orang Bapak ke rumahnya dipijit gitu? Paling sih yang saya jalankan sekarang itu, jadi si pasien itu hanya yang saya tahu, yang saya kenal. Tapi kalau yang baru-baru, saya mendingan gak usah ya Pak. Tidak usah tidak. Karena orang suka lupa ya, kita kan juga, Bapak kan juga mau sehat ya. Kan bukan berarti Bapak yang bawa itu, bisa juga dia kenal sama Bapak gitu ya. Oh, tapi tetap masih ada Pak yang manggil ke rumah yang Bapak kenal gitu, masih ada satu dua lah ya. Cuma 1-2 itu ada gitu, datang ke rumah untuk kayak kemarin itu ada orang tabrakan patah tulang gitu. Kayak gitu dia kan terpaksa juga tuh ya. Mereka harus ya. Harus mereka itu. Kalau orang yang lagi pegel-pegel pengen manggil belum tentu gitu ya. Tapi kalau yang udah tahu patah tulang ya mau nggak mau harus dipijit. Paling anak-anak kalau kita yang udah tahu kan keluarga dia sudah tahu saya itu. Jadi mereka berani nyuruh saya juga. Saya pun begitu, saya juga berani. Ya, karena udah kenal ya Pak. Sudah kenal. Jadi udah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama steril dari virus itu. Jadi kita berani untuk melakukannya. Tapi kalau sekarang kita ditutup semuanya Pak. Saya ada klinik di itu juga di Ciledug. Saya ada juga di epicentrum, kadang-kadang saya sudah mijit juga ke kantor gitu. Oh, tapi nggak boleh sama pemerintah sekarang ditutup. Rumah-rumah gitu. Sekarang kita masih pada berani nggak saya ya untuk diterima sama Pak Sena gitu kan. Jadi banyak orang itu pertimbangannya. Kalau dari Bapak sendiri pernah mikirin nggak sih Pak? Oke, kan kalau saya pernah lihat kemarin ada saya nggak tahu dulu Pak di share gitu ya, mall-mall tuh Pak. Sekarang masuk cuci tangan, di ini dulu, disuhuin dulu, pakai sarung ini, pakai. Kalau dari Bapak sendiri pernah mikir nggak Pak? Oke, kalau gitu saya sekarang biar pasti orang aman, saya pakai sarung tangan, saya ukur suhu, hasil rapid test gitu. Belum sempat ya Pak mikir ke sana? Belum saya pikir. Tapi saya udah pernah juga ketika saya mijit orang kena penyakit HIV. Itu saya pakai sarung tangan. Pakai masker, pakai sarung tangan. Oh, dia ngomong sama Bapak langsung saya kena ada HIV positif. Iya. Oh. Memang pada waktu itu dia sudah akhirnya imunnya itu sudah menurun ya. Tapi setelah di treatment itu dia agak naik imunnya itu. Oh, karena getar saraf tadi. Ya. Oh, oke. Sudah ya Pak ya. Kalau sekarang setelah PSBB ini mulai melonggar, beda nggak Pak? Masih belum terasa ya? Belum terasa. Belum terasa iya. Orang 3 bulan biasa dipijit setiap hari kan pasti udah pengen mau dipijit banget tuh Pak. Saya sendiri juga saya biasa dipijit Pak. Jadi biasa ada yang ke rumah tuh. Ya saya juga pengen gitu kan, kita juga tetap capek meskipun di rumah terus ya, tetap capek, tetap pegel. Apalagi kalau udah biasa dipijit kan abisnya enak gitu. Tapi ya kalau saya sendiri sih emang masih iya benar. Sekarang sih udah agak Gimana ya? Jalan sih udah mulai kebuka gitu. Misalkan biasanya kan orang mengurung diri waktu gang itu sudah ditutup gitu, nggak bisa masuk juga. Ya itu baru ada lampu kuning aja ya, belum hijau beneran gitu. Orang belum free banget gitu ya. Banget ya. Gitu. Oke. Kalau dari sisi klinik udah pasti tutup ya Pak ya? Karena itu kan termasuk dalam pemerintah. Pemerintah kan ada tuh, ada jelas-jelas tuh ya disebutin. Ada kalau restoran, ada spa atau klinik itu harus tutup tandanya. Jadi Bapak tunggu ada lampu hijau dari pemerintah baru deh ya boleh.
Saya baru berani karena dilihatnya itu ya, kalau kita lihat ini kan virus ini kayaknya lihat dahsyat banget gitu kan ya. Menyerangnya itu jadi bukan satu orang, mungkin kalau satu orang kita masih bisa seluruh dunia, Pak. lawan ya. Ini kalau pada satu keluarga nggak semua masyarakat. Iya. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi yang saya lakukan untuk kita menjaga imun kita itu, kita hanya duduk simpuh, kayak itu. Oh, duduk bersimpuh itu kalau dari sisi getar saraf itu duduk simpuh ada pengaruhnya Pak? Iya, Ya? ada pengaruhnya. Duduk aja gitu, Pak? Duduk aja. Kalau di rumah itu 30 menit gitu. Oh. Saya paling nggak kuat tuh Pak, langsung pegel-pegel kaku kakinya. Saya pernah juga pada waktu itu, mungkin itu kan lihat-lihat diagnosanya atau kriteria penyakit itu kan ada panas, demam tinggi, ada batuk, ada pilek. Oh iya. Pas saya ngalamin itu, loh, ini saya kena ininya ya. Langsung parno ya Pak. Langsung. Tapi saya karena kita sering duduk simbo itu, Iya. cuma 2 hari saya bisa dilawan dengan itu, dengan duduk simbo tadi. Tapi sebenarnya saya kan belum diperiksa ya, mungkin kalau Iya. diperiksa dikena juga. Mudah-mudahan enggak ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah kita dengan yang tadi itu, dengan adanya begini jadi untuk melatih diri aja di rumah sendiri. Ya, pesannya itu ya rajinnya duduk simpo, jaga kesehatan gitu. Si ilmu getah saraf ini dari mana Pak? Saya baru dengar soalnya. Jadi saya saya bilang kan tadi saya suka mijit ya, suka kemana-mana. Tapi ketemunya cuma refleksi. Kalau ngerefleksi itu yang ada hot stone, shiatsu. Tapi kalau getar saraf tuh saya belum pernah dengar tuh Pak. Dari ilmunya dari mana Pak? Itu kan saya selusuri, saya pelajari. Itu kan ternyata itu dari zamannya Nabi. 5 Nabi itu ternyata itu ada. Ada. Dari zaman Nabi Daud, Nabi Isa Al-Masih, yang terakhir itu Nabi Muhammad orang ini yang Islam itu, dia lebih lengkap mijatnya itu. Kan berwudu itu sebenarnya mijat sebenarnya. Iya, jadi yang dibilang suruh begini kan sebenarnya ada fungsinya tuh Pak. Iya, Saya sempat baca fungsinya. juga kan. Jadi wudu itu menyentuh area-area kalau kita lakukan dengan benar sesuai yang diperintahkan oleh Nabi itu, ya itu ada efek mijitnya gitu ya. Ya ternyata yang zaman pijit-pijit itu yang saya tahu. Tapi itulah yang harus dipakai sebenarnya. Itu dasarnya ya Pak ya. Dasarnya. Jadi saya itu ngembangin dengan itu. Ternyata luar biasa memang. Jadi lambat kalau kita pakai yang itu. Saya belajar tradisional, refleksi. Sedangkan yang saya lihat itu orang-orang refleksi pada waktu saya, kamu ini kok karena jantung, keram jantung. Kamu orang refleksi, pas saya terapis. Pantesan orang refleksi itu. Dan ternyata itu refleksi itu ternyata kalau saya lihat itu saya pelajari dalam menurut saya itu adalah hanya untuk orang sehat. Bukan penyakit gitu Pak ya. Bukan penyakit. Kalau nih kayak gini capek udah itu lelah banget ya habis dia sodong wawancara begini ya itu refleksi. Kalau sakit nggak ngaruh itu refleksi sebenarnya. Apalagi punya jantung belum masalah deh. Baru tahu ya. Kalau getar itu adalah penyembuhan gitu ya Pak. Jadi dibuka tombol-tombol atau sistem tubuh itu diaktifkan dengan sistem tadi yang itu di saraf-saraf itu diaktifkan supaya itu perintah dari otak itu dia nyampe yang ke ujung-ujung menarik saraf Pak. itu. Mungkin habis podcast ini kita harus saya panggil Bapak ke rumah mungkin. Oke, yang kita tuh penasaran, saya sih banyak ya. Kalau sekarang saya kalau main-main ke kompleks saya sendiri, mobil saya masuk ruangan tertentu, saya juga harus masuk. Nah, Bapak kan suka datang nih ke Bapak tadi bilang masih ada orang-orang dipanggil ke rumah. Pengalaman Bapak pernah diapain aja tuh Pak? Saya sih memang agak aneh juga ya. Jadi saya pas masuk ke kompleks itu ke motor-motor semua disemprot. Ke wajah saya juga. Kalau kita nggak pakai masker itu kan. Jadi kalau kita pakai masker, pakai helm, itu langsung udah disemprot sama motor-motornya. Katanya ini ngapain bang, udah pandiri nih. Karena Apa namanya? Gimana ya? diukur pakai itu namanya tester itu ya. Termometer ya. Iya. Saya bilang, Pak, sekarang udah nggak nerima tamu. Enggak, saya itu mau ke rumah Pak Sawal. Mungkin dia pikir mau ngawal kali ya. Saya ketawa juga. Karena RT juga tidak boleh masuk saya itu. Saya bilang mau ke rumah Pak Sawal, Pak. Nah, oke Pak, silakan. Dia pikir karena potongan saya buka kita kayak abri gitu. Dipikir mengawal. Dia pikir mengawal. Dan sebenarnya mau ke rumah Pak Sawal. Itu pun sudah disemprot kita pakai itu, pakai cairan itu. Udah cuci tangan juga, disemprot.
Ya udah masuk kita akhirnya. Basah dong berarti Pak? Ya iya. Basah banget. Tapi menurut kan perih-perih begitu ya, sebenarnya kan kulit kan rusak juga kan. Iya betul. benar, nggak boleh. Tidak boleh kita disemprot, akhirnya sering nolak juga sih gitu karena lucu juga. Saya bilang saya ini sudah steril di rumah, saya bilang kan gitu. Iya. Sudah pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai helm kan udah enggak ini. Mungkin kalau sampai kita dibuka baru kan kita cuci tangan. Memang sih cuci tangan itu kalau kita dari mana-mana sih udah kebiasaan saya cuci tangan. Nggak perlu disuruh lagi. Ya karena kan bapak terapis kan tangannya selalu cuci. Kalau masuk rumah orang juga sempet digituin nggak Pak? Apa cuma masuk komplek-komplek aja? Cuma disemprot juga. Itu kan ada macam-macam, ada buat semprot dulu, terus pakai cairannya antibakteri ya. Antibakteri, terus yang baru cuci tangan lah, baru masuk. Kalau misalnya ada orang gitu ya, dia minta, pernah ada nggak sih bapak tuh diminta kayak untuk mandi gitu di rumahnya, baru terapis dia, pernah nggak? Gak ada sih yang gitu. Alhamdulillah. Soalnya kayak ada beberapa kali yang minta kayak gitu, saking takutnya. Saking pengen bersihnya ya Pak. Iya. Soalnya motor-motornya mandi ya, sering gitu ya, gitu kita step ya. Harusnya sekali cuciin aja Pak, jadi semprot itu doang ya, bersih terus setiap hari. Semprot kepalanya doang. Oke. Oh ya Pak, Bapak pernah kepikiran nggak sih untuk pindah profesi? Soalnya kan kayak pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan ya. Kita udah lewati beberapa bulan, terus masih seperti ini keadaannya. Tapi semua itu belum terpikir sama saya untuk menjadi ganti profesi. Karena di lingkungan saya sendiri banyak orang-orang stres perlu treatment. Ternyata mereka di rumah aja itu di karantina, tidak boleh kemana-mana. Mereka kan perlu makan. Iya. Biaya sekolah kan masih terus bayar terus. Terus kita butuh beli apa itu namanya kartu HP itu kan harus beli juga. Nah ini sementara pemasukan itu tidak ada, bahkan bantuan dari pemerintah pun ada yang sampai dan ada yang enggak. Kalau kayak saya begini, saya selama di karantina di rumah itu kan cuman baru 1 kali dikasih beras doang 20 kilo. Sedang itu kan lihat-lihat WA-nya itu udah dapat duit, dapat supermie, dapat bingkisan yang lain, tapi saya tidak ada iya. Sedangkan itu kan perut itu tidak bisa kompromi. Ya tapi karena saya ada banyak yang stres itu saya ya itu ya menjadi orang-orang itu aja, belum terpikirkan untuk ganti profesi. Jadi tetap aja ya Pak, maksudnya memang susah, tapi memang masih aja tetap ada kebutuhan buat terapis itu pijat itu tetap ada terus ya Pak. Masih ada terus. Cuman nggak sama kayak zaman dulu aja gitu ya. Nah, kalau tetangga-tetangga Bapak ini di rumah, mereka profesinya ada yang sama kayak Bapak gitu nggak? Banyak juga. Oh banyak juga ya? Banyak. Terus mereka sama kayak Bapak atau Ya, mereka malah tetap banyak? Mereka sih sepi juga. Oke. Terus mereka tetap melakukan nunggu kayak customer manggil untuk dipijat, atau mereka ada kegiatan lain atau jualan apa gitu? Sebisa-bisanya dia kadang-kadang dia jualan itu juga itu ya air gitu, aqua. Terus ya kadang-kadang online itu kemarin lebaran itu pada jualan baju gitu online. Mijit mah nggak bisa online. Karena langsung bersentuhan ya sama itunya. Iya benar-benar. Sama pasiennya. Bahaya juga, dokter aja pakai begitu alat-alatnya ya. Iya. Apalagi ini langsung disentuh. Jadi kita punya lain mungkin ini cobaan buat kita semuanya. Jadi untuk mengenal lingkungan kita. Jadi kita semakin dekat sebenarnya, ada ininya juga. Iya. Ada plusnya juga, ada minusnya juga. Ya minusnya itu tadi stresnya itu karena ada pemasukan. Kalau dia plusnya itu dia pertama dengan suami istri jadi lebih dekat, lebih banyak komunikasi. Oh ternyata ngurus anak itu lebih stres. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu disalahin mulu sama suami. Nah sekarang dengan adanya saya nggak kayak begitu Pak, saya nggak pernah gitu. Suami jadi dia melek tuh. Oh iya ternyata susah juga ngurus anak. Iya. Jadi ada positif negatifnya ya.
Kalau saya milih merem aja Pak, nggak lihat terus. Kalau saya mah karena banyak di rumah, apa yang saya bantuin istri, jadi kita ya sudah biasa. Tapi kalau lihat orang, saya lihat tetangga, aduh ternyata lah gitu, dia bilang, kenapa Pak? Ternyata ngurus rumah tangga, ngurus anak itu lebih susah daripada kita kerja di kantor. Iya, Emang kenapa? Wah itu anak kita pegang ini, pegang itu. Kita yang nggak masuk akal nyuruh ini, kita lagi capek. Yang ini kita lebih sadar, jadi kita mengenal diri kita yang sebenarnya, jadinya itu ada ininya juga, ada positifnya juga. Ya, jadi banyak waktu untuk keluarga juga, jadi lebih pengertian gitu lah ya Pak. Tapi lihat dia di TV itu ya, jadi nambah penduduk juga 130 pertambah penduduk di daerah Garut. Anak-anak banyak yang lahir karena bapaknya banyak di rumah. Lah itu jadi lebih Benar-benar. Saya nggak tahu tuh Pak data itu, saya nggak tahu. Oh ya Pak, aku juga penasaran nih, di pandemi ini Bapak tuh tarifnya normal sama kayak sebelumnya atau jadi lebih murah karena ada yang kayak misalnya nawar atau apa gitu? Saya sebenarnya selama ini saya itu nggak pakai tarif. Saya kalau memang punya duit silakan bayar lebih, kalau enggak juga ya saya ikhlaskan. Kalau nggak ada, saya kasih ongkos, jangan minta ke pesawat aja, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi ke saya itu mereka lebih terbuka, lebih ke masyarakat. Kadang-kadang ada yang ngasih sembako juga, saya terima aja apa adanya. Jadi nggak pakai harus bayar, jadi enggak. Mungkin kalau kita nyewa itu tempat, mungkin adanya juga tarifnya juga. Kalau saya selama ini kan saya dipanggil aja, kalau dia mau ke rumah saya datang sudah ada tempatnya untuk terapi. Oke, selama 20 tahun ini Bapak punya kayak customer yang emang udah dari Bapak awal jadi tukang pijit sampai sekarang ini nggak? Ada. Oh ada. Sampai sekarang juga dia masih tetap. Bahkan yang ada di Lewiliang juga ada ibu-ibu, dia sudah nggak mau dengan dokter, jadi jauhnya tukang pijit. Jadi sekarang pijit lebih terkenal juga, bahkan dokter sendiri banyak yang dipijit. Kayak dokter Sarah, bahkan di rumah sakit juga saya sering mijit juga ke rumah sakit, semua para dokter dipijat. Jadi bukan hanya untuk masyarakat biasa aja gitu. Mereka juga kan manusia juga, itu kayak sekarang tuh dokter habis ini tuh, habis dia pikir 8 jam, itu sebenarnya perlu di treatment juga. Mereka stres juga dokter itu. Iya pasti banget. Ngurus itu ya kan. Itu menjadi pemikiran kita juga. Jadi saya itu belum ada untuk ahli profesi gitu ya. Iya. Masih ada ya Pak. Jadi mungkin kalau keadaan membaik nanti harusnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang bahwa salah satu key takeaways yang kita bisa ambil bahwa sebagai terapis ini terpengaruh, caranya kita menghadapinya ya sekarang adalah dengan memastikan kita ke rumah aja, cuman belum full juga ya Pak, masih butuh support gitu. Oke. Mudah-mudahan nih Pak, kalau ada yang dengar podcast kita, mereka bisa ingat Bapak kalau mereka butuh penyembuhan, bukan ya Bapak juga bisa refleksi ya. Ya, mudah-mudahan juga ingat Bapak. Good luck nih Pak, semoga kita bisa survive semuanya melewati Covid ini. Terima kasih Pak hari ini. Oke, back to Nindi. Terima kasih banyak Bapak untuk hari ini udah mau kita wawancarain. Oke, untuk tema hari ini kita cukup bahas sampai di sini. Semoga kalian dapat banyak pengetahuan dari profesi Bapak Senan sebagai tukang pijat ini. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita undur diri dulu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.